Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya di My Learning Journey dalam series pembahasan mengenai skill atau keterampilan yang harus dimiliki ketika kita mengerjakan soal TOEFL bagian structure, khususnya pada written expression atau mencari yang salah pada sebuah kalimat. Nah, kali ini skill atau keterampilan yang akan kita bahas adalah skill 37, karena yang sebelumnya adalah skill 36. Di video sebelumnya silahkan dicek it out ya. Dan kemudian kita akan membahas masih tentang sama masalahnya, itu tentang passive, all problems about passive sentence gitu. Nah, hari ini skill yang khususnya lebih kepada the correct forms of the passive. Sebenarnya penggunaan bentuk form atau bentuk pasif itu seperti apa sih yang benar gitu ya. Yuk kita bahas dulu. One way that the passive can be tested on TOEFL test is simply with the incorrect form of the passive. The following are example of passive errors that might appear on the TOEFL test. Ini beberapa contoh error yang biasanya muncul di TOEFL test tentang penggunaan passive form gitu ya. The portrait was painting by a famous artist. Pelukisan itu was painting di sini ya. Sekilas kalau secara grammatically mungkin benar ada was, ada painting, verb ing gitu ya. Tapi dia tetap disilang dan biasanya dia digaris bawahin untuk menjebak kalian. Kenapa? Salah? Ya, karena the portrait itu udah, ini artinya itu udah pasif, ada by a famous artist. The portrait kalau bahasa Indonesia itu potret itu dilukis oleh artis terkenal. Nah, gitu kan arti pasifnya. Tapi kok ini dalam bentuk was painting ya, dalam bentuk verbing ya? Ini salah. Harusnya was painted. Very good. Kemudian contoh kedua, the project will finished by Tim. Jadi sudah bentuk benar-benar maknanya itu makna pasif gitu ya, tapi kok malah jadinya pakai will finished. Ada kata will tapi kok will finished ya. Ini juga udah aneh. Dari will finishnya aja kalau dalam prinsip modul udah salah, ya kan? Salahnya kenapa? Karena will biasanya disebut dengan verb be atau verb one. Nah, kesalahan keduanya adalah ini kan pasif, harusnya kalau mau pakai will boleh will-nya, tapi kemudian harus diikuti dengan to be dan juga diikuti dengan past participle. Jadi yang benar adalah the project will be finished by Tim. Nah, itu yang benar ya. Oke, ini penjelasannya. In the first example, the passive is formed incorrectly because the past participle painted should be used rather than the present participle painting, ya kan? Jadi painting bukan painting tapi painted gitu kan? Kemudian in the second example, the verb itu the verb will finished itu tuh salah, katanya the verb be has not been included and some form of the be or is necessary for a passive. Sedangkan to be itu mutlak harus ada pada kalimat pasif, maka harus ditambahkan be di dalamnya ya. So menjadi the project will be finished by Tim. Oke, ingat ya, ini catatan untuk bentuk pasif. Yang pertama, the form of the passive itu pertama mutlak harus ada be. Yakinkan kalau dia pasif maka harus ada be. Kemudian baru participles atau past participles. Kemudian by plus object. By plus object itu biasanya dihilangkan, nggak masalah. Ya, oke. Nah, number 1 and number 2 have been done for you. Okay, let's check it out. Number 1, the boy had never been stung by a bee. The boy had never been stung by a bee. Oke, ini benar atau salah? Ini correct atau incorrect? Di sini contohnya ini adalah incorrect. The boy had never been stung by a bee. Stungnya itu udah bentuk verb 3, tapi kan bukan itu poinnya. Setelah had ya harus ikuti dengan to be bentuk past participles, yaitu been. Ya, apakah itu? Iya, been. Jadi ini incorrect, harusnya be gitu ya. Yang berikutnya C, the suits were hung the suits were hung in the closet when they were returned from the cleaners. Ini udah correct ya, karena were kemudian hung gitu ya. Oke, silakan kerjakan sisa latihan ini, correct and correct, kemudian pilih salah satu aja dari
8 soal ini untuk kalian jadikan untuk kalian kerjakan dan buat logical reasoningnya, dan untuk kalian submit ke tugas kelas di Google Classroom. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah video ini, dan kemudian jangan lupa menyaksikan series rangkaian video penjelasan mengenai skill ini hingga akhir. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.